Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nina Monica dengan NIM 2110213001 dari kelas Agrobe, jadwal praktikum hari Senin. Baiklah, saya akan mereview jenis-jenis hewan yang menguntungkan dan yang merugikan. Yang pertama yaitu ada Lumbricus terrestrialis. Habitatnya di tempat-tempat dengan kondisi tanah yang lembab dan kadar air tanah yang tinggi. Peranan dalam bidang pertanian yaitu cacing tanah dapat meningkatkan proses pelapukan sisa tanaman, dapat meningkatkan kesuburan tanah, dapat memperbaiki sifat kimia tanah, dan dapat menghasilkan pupuk organik, dapat memperbaiki struktur tanah. Fase saat merugikan yaitu fase telur karena dapat menempel pada makanan yang dapat menyebabkan gangguan kesehatan. Fase menguntungkannya yaitu fase dewasa karena mengandung asam amino yang tinggi yang dapat dibudidayakan. Yang kedua yaitu Acerida cinerea. Habitatnya di iklim sedang dengan padang rumput yang lebar dan terbuka. Tipe metamorfosisnya yaitu tidak sempurna, peranan dalam bidang pertanian sebagai pemangsa, pemakan bangkai, pengurang material organik nabati dan hewani, pemakan bagian tumbuh hidup yang mati, dan musuhannya dari berbagai jenis serangga lainnya. Fase merugikannya yaitu imago atau dewasa karena menjadi hama pada petani sawah. Fase menguntungkannya yaitu larva atau nimfa karena dagingnya dapat dimakan. Yang ketiga yaitu Pomacea canaliculata. Habitatnya di aliran parit, sawah, sungai, dan danau. Tipe metamorfosisnya yaitu tidak sempurna, peranan dalam bidang pertaniannya yaitu dijadikan pakan alternatif dalam usaha budidaya ternak seperti itik, ayam, dan ikan. Pembuatan tepung daging dan cangkang. Pembuatan tepung dari daging keong lebih mudah dibandingkan dengan pembuatan silase karena tidak memakan waktu lama. Fase merugikannya yaitu fase dewasa karena memakan tanaman tadi yang baru ditanam sekitar 15 hari. Fase menguntungkannya yaitu fase dewasa karena bisa dijadikan pakan ternak seperti itik, ikan, dan ayam. Yang keempat yaitu Leptochorisa oratorius. Habitatnya biasanya walang sangit di serumputan atau gulma yang berada di sekitar tanaman padi. Tipe metamorfosis tidak sempurna, peranan dalam bidang pertanian yaitu di daerah NTB, sebagian daerah Jawa dijadikan sebagai lauk. Kandungan kimia walang sangit mengandung nutrisi seperti protein, besi, kalium, dan fosfor. Walang sangit biasanya dipanggang atau direndam dalam air kemudian dijemur. Masakan dari serangga memberikan kadar nutrisi dan protein yang tinggi dan sangat baik untuk kesehatan, khususnya untuk anak dan orang lanjut usia. Fase merugikannya yaitu nimfa atau dewasa karena walang sangit mempunyai bau busuk menyebabkan cabai membusuk, dan walang sangit menghisap cairan tanaman dari tangkai bunga dan juga cairan buah padi yang masih pada tahap masak susu, sehingga menyebabkan tanaman kekurangan hara dan menguning dan perlahan-lahan melemah. Dan waktu serangan hama walang sangit atau kungkang ini di saat tanaman dapat masa generatif, tepatnya di saat tanaman memasuki fase berbunga sampai pada pengisapan bulir padi. Dan fase menguntungkannya yaitu fase dewasa karena ada sebagian daerah yang menjadikannya sebagai lauk atau dagingnya bisa dimakan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.